Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai discovery learning. Oke. Jadi ada 4 yang disarankan dalam pembelajaran berbasis saintifik. Salah satunya adalah discovery learning. Kita akan membahas discovery learning dulu, baru nanti kita akan membahas yang lainnya, misalkan inquiry dan sebagainya. Baiklah, akan saya tampilkan PowerPoint-nya. Ini PowerPoint ini saya download dari Pusat Pengembangan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud ya, atau kalau sekarang Kemendikbud, yang menggelar pelatihan pendampingan kurikulum 2013 dengan saya beri tambah-tambahan. Pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik itu dalam proses mencari kebenaran. Nah, kebenaran sendiri itu sebenarnya ada 2, yaitu kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta dan kebenaran yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Nah, dua-duanya ini merupakan kebenaran yang dicari oleh manusia. Kalau yang bersumber dari Sang Pencipta itu merupakan kebenaran ilahiyah atau bersifat absolut. Dan ini merupakan ayatullah ya. Bisa melalui rasulnya atau nabinya dalam kitab suci yang diturunkan melalui lantaran rasulnya, atau juga tidak melalui rasulnya. Ini kebenaran yang ada di alam atau ayat-ayat yang ada di alam, sehingga nanti menggunakan pendekatan keagamaan atau religiusitas gitu. Ini adalah sebenarnya kebenaran pada tataran ilmu atau kebenaran pada tataran yang paling tinggi, yaitu yang bernasab atau bersumber langsung dari Tuhan. Anda pun kadang-kadang mendapatkannya, misalkan Anda mendapatkan inspirasi atau pemahaman mengenai diri Anda, pemahaman mengenai sikap Anda tanpa diajari oleh orang lain ya. Ketika Anda melakukan sesuatu dan Anda menyadari, oh perbuatan saya itu salah, oh perbuatan saya itu benar, oh bijaksananya itu saya harus seperti ini dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta. Yang kedua adalah bersumber dari hasil ilmu pengetahuan. Hasil ilmu pengetahuan ini dalam nanti kalau ada ilmu yang mempelajari ini, ilmu filsafat ya, itu mempelajari tentang ilmu-ilmu ya, atau filsafat ilmu ya, itu nanti akan dibahas mengenai perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan ini sampai sekarang masih terus berkembang, dan kalau Anda tidak menyadarinya, ilmu pengetahuan itu akan menggeser tentang ketauhidan atau agama Anda. Jadi nanti orang akan tidak menuhankan Tuhan, tapi orang bisa menuhankan pengetahuannya. Jadi apa saja itu dianggap adalah sebab akibat dari ilmu dan pengetahuan. Sehingga orang yang pintar luar biasa itu bisa cenderung ke ateis. Pertama akan meragukan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Selanjutnya nanti akan tidak mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur. Apa iya toh apa enek dan sebagainya gitu. Nah, karena kebenaran ini bersumber dari ilmu pengetahuan, maka dibutuhkan adanya metodologi atau langkah. Jadi kebenaran ilmiah ini bersifat metodologis.
Karena bersifat metodologis sehingga nanti ada metode ilmiah. Jadi pendekatannya dengan metode ilmiah. Sehingga kalau nanti dengan metode seperti itu ada metode atau tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya, nanti semuanya bisa mendapatkan kebenaran itu jika dia melakukan langkah-langkah atau metode yang sudah ditetapkan. Itu. Jadi banyak sekali metode, misalkan metode untuk mendapatkan apa, metode untuk mencari apa, metode untuk memperoleh apa. Itu kalau misalkan metode untuk mendapatkan atau membuat tempe gitu ya. Bagaimana cara mengolah kedelai menjadi tempe. Bila dilakukan oleh satu orang, dilakukan oleh orang lain, maka hasilnya nanti tetap menjadi tempe dengan cara yang sama, lalu dengan cara dan bahan yang sama. Itu pendekatan atau metode ilmiah seperti itu. Jadi bisa reduplikasi, bisa diduplikasi oleh orang lain. Itulah kebenaran yang menurut ilmu. Tapi kita tidak boleh meragukan bahwa ada kebenaran lain, yaitu kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, sehingga ciri-ciri pendekatan saintifik, yaitu yang pertama adalah sistematis. Sistematis ini aktivitasnya meliputi mengidentifikasi data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Mengidentifikasi data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Identifikasi ini tentunya sebelum identifikasi ini Anda harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Begitu. Kalau sudah dikumpulkan datanya, misalkan dalam pembelajaran, kalau sudah dikumpulkan datanya, misalkan Anda mengajarkan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu menggunakan percobaan-percobaannya, apakah bernafas atau tidak, apakah nanti bergerak atau tidak, apakah menanggapi langsung atau tidak, apakah berkembang biak atau tidak, dan sebagainya. Semuanya nanti menggunakan percobaan. Misalkan kalau bernafas atau tidak, misalkan nanti tumbuhan itu dikerodong atau ya dimasukkan ke dalam plastik gitu. Dimasukkan dalam plastik dan diikat. Sebelum masuk itu dilihat dulu atau diteliti dulu, diambil dulu datanya, kandungannya di dalam itu gasnya apa saja. Setelah dimasukkan makhluk hidup itu, terus diambil lagi gasnya itu komposisinya apa saja, dan nanti akan terlihat perbedaannya. Itu nanti akan bisa diidentifikasi. Jadi setelah diambil datanya bisa diidentifikasi, terus dianalisis. Oh, ternyata tumbuhan itu atau makhluk hidup itu mempengaruhi udara di situ, yang bertambah apa, yang berkurang apa, sehingga disimpulkan. Jadi bisa disimpulkan. Selanjutnya adalah terkontrol, atau setiap aktivitasnya dapat dikontrol, dan empiris. Empiris ini fenomena yang jadi objek berbasis pada fakta. Inilah kebenaran ilmiah. Semuanya harus berbasis pada fakta, sehingga ilham itu tidak masuk ke dalamnya. Inspirasi itu tidak masuk ke dalamnya. Padahal kadang-kadang kebijaksanaan itu timbul dari inspirasi itu. Nah, karena bersifat empiris ya, hanya berdasarkan pada fakta, sehingga nanti semakin ke sana sifat manusianya akan semakin hilang, akan mudah terganti oleh yang namanya robot atau AI, artificial intelligence. Nggak tahu. Kok nih jero? Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bersifat kritis terhadap hubungan antara objek dengan yang lain, dan kritis terhadap hipotesis yang tentang hubungan yang terjadi. Dengan adanya pendekatan saintifik ini, maka manusia atau murid
harus bersifat kritis. Dia itu harus mencari tahu hubungan-hubungan yang ada, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin, dan hipotesis-hipotesis yang mungkin terjadi. Jadi dengan adanya kritis ini sebenarnya tidak membatasi. Dunia ini probabilitasnya, kemungkinannya banyak sekali teman-teman. Probabilitasnya banyak sekali. Dan kita kalau sebagai manusia itu jangan sampai membatas-batasi probabilitas itu atau kemungkinan yang ada. Sebenarnya seperti itu. Kalau Anda hanya membatas-batasi, sering membatas-batasi, nanti akan menghilangkan sisi kebijaksanaan Anda, sisi percaya Anda terhadap Tuhan, sisi percaya Anda terhadap takdir itu akan terbatasi. Anda boleh mempercayai sebuah metode, tapi pasti di metode itu ada kelemahannya, dan probabilitas atau kemungkinan yang terjadi itu banyak sekali walaupun metode itu dilaksanakan dengan sempurna. Kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah dalam pendekatan saintifik itu terdiri dari menanya, mengamati, menanya, mencoba. Mengamati, menanya, dan mencoba ini termasuk dalam mencari atau mengidentifikasi data. Mengidentifikasi data itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengamati, menanya, dan mencoba. Setelah diamati, nanti akan ada mengolah data atau mengasosiasi dan menalar. Di sini sebenarnya ada proses identifikasi dan analisis mengolah data ini. Selanjutnya, setelah diidentifikasi dan dianalisis, maka nanti disimpulkan. Setelah disimpulkan nanti ada langkah yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan atau menyajikan. Bisa dalam atau melaporkan, bisa dalam wujud laporan tertulis ataupun secara lisan. Kalau secara lisan itu bisa secara presentasi di depan. Misalkan setelah melakukan pembelajaran, entah itu pembelajaran apapun, siswa diminta maju perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya. Itu pendekatan saintifik. Nah, dalam pendekatan saintifik itu ada yang disebut dengan metode discovery learning. Apa itu metode discovery learning? Definisinya adalah metode atau model atau strategi discovery learning adalah, ini saya sebut banyak hal karena ada yang menganggap itu metode, ada yang menganggap itu model, ada yang menganggap strategi. Saya tidak akan fanatik terhadap satu hal karena semuanya itu mereka punya dasar-dasar tersendiri. Anda nanti kalau misalkan kalau Anda nanti untuk skripsi, Anda boleh menyebutnya itu metode, atau boleh menyebutnya model, atau boleh menyebutnya strategi, tergantung apakah Anda punya dasar untuk penyebutan itu. Ya, kita sebut di sini strategi atau model atau metode terserah ya. Discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya. Tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Di sini nanti ada kaitan erat dengan teori konstruktivisme. Jadi pengetahuan yang ada di otak manusia itu tidak diberikan langsung. Misalkan pengetahuan tentang pengetahuan itu misalkan bentuknya adalah sebuah mobil, ya tidak langsung mobil, tetapi ada ban, ada pintu, ada bodi, ada mesin, ada apa saja, biar nanti dikonstruksi sendiri, dibuat sendiri oleh siswa di dalam pikirannya. Selanjutnya, discovery terjadi
bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip, sehingga siswa ini perlu berpikir dan menggabungkan apa yang sudah dia dapat, informasi yang sudah dia dapat melalui proses saintifik tadi, menanya, mengamati, itu tadi ya. Itu tadi dimasukkan datanya ke dalam otak, dalam pikiran, sehingga nanti di sana akan dikonstruk sehingga dia mendapatkan konsep atau prinsip sesuai dengan keinginan dia. Dan nanti discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Ini discovery. Tentunya saya nanti perlu bimbingan oleh guru sehingga ada yang namanya discovery terbimbing atau guided discovery learning. Nah, discovery learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Generalisasi itu penyimpulan. Merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Penyimpulan ini ya, yang melakukan siapa? Yang melakukan ya siswanya sendiri, disimpulkan sendiri dalam pikirannya. Peserta didik dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui 5 unsur dari konsep itu, meliputi nama, contoh-contoh baik yang positif maupun yang negatif, karakteristik baik yang pokok maupun tidak, rentangan karakteristik, dan kaidahnya. 5 hal ini. Jadi konsepnya itu ada namanya, definisinya, ada contoh-contohnya, dan seterusnya. Nah, nanti pada pendekatan saintifik, semua itu harus disajikan oleh siswa, harus dinarasikan, harus dipresentasikan. Nah, kalau penyimpulannya nanti salah, maka guru harus membetulkannya, membenarkannya. Kalau penyimpulannya itu kurang, guru harus menambahkannya. Kalau penyimpulannya itu kelebihan, maka guru harus menguranginya atau mengkoreksinya. Seperti itu. Itu discovery learning yang dimasukkan dalam proses saintifik. Nah, kelebihan discovery learning yaitu membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Dari 2 hal ini terlihat sekali konstruktivisme atau mengkonstruksi pengetahuannya itu dalam pikiran, ya, dengan keterampilan si anak, dengan proses kognitifnya. Karena dia sudah mengkonstruksi sendiri dalam pikirannya, maka dia nanti pembelajarannya akan lebih bermakna. Ya, pembelajaran akan lebih bermakna. Karena pembelajaran bermakna, maka sangat ampuh untuk mendapatkan pemahaman dan ingatan. Gitu. Selanjutnya, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Dan metode ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Ya, dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena guru tidak membatasi pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa. Tidak hanya diberikan pengetahuan yang jadi, tapi siswa mendapatkan sendiri pengetahuannya dari aktivitasnya. Aktivitas yang banyak untuk mengetahui
yang diajarkan, maka akan mendapatkan pengetahuan yang lebih juga. Nah, teman-teman sekalian, kelebihan yang lainnya adalah peserta didik mengarah kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya, sudah saya jelaskan tadi, lebih mandiri. Strategi ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Ya, karena nanti siswa itu mencari tahu dan membuat sendiri pengetahuannya, maka dia akan lebih percaya diri. Selain itu, dengan adanya kerjasama kelompok, maka nanti mereka akan lebih solid, ya, lebih bersatu dan bisa bekerja sama. Dan metode ini, discovery learning ini, tidak berpusat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik dan membantu peserta didik menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Kalau Anda belum pernah mencoba sesuatu, itu biasanya Anda ragu. Tapi kalau Anda sudah pernah mencoba, Anda tidak akan ragu untuk mengulanginya dan tidak akan ragu untuk meninggalkannya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, discovery learning ini mendorong Anda untuk mencoba di mata pelajaran, di materi apapun. Misalkan matematika, mendorong Anda untuk mencoba menerapkan, menemukan rumus dulu, membuat rumus dulu, dan menerapkan rumus itu dulu. Jadi harus diorek-orek lah, dicoba, salah nggak apa-apa, seperti itu. Di IPA juga harus mempraktekkan dulu, di IPS juga harus berani mengungkapkan dulu, menyatakan dulu, nanti dikoreksi. Di bahasa Indonesia juga harus berani membuat dulu, dan seterusnya. Ya, nanti kalau salah dikoreksi, kalau benar akan diberi reward misalkan. Jadi nanti dia tidak skeptis, tidak ragu-ragu gitu. Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Semakin kesini nanti discovery learning ini akan membuat siswa itu mandiri sekali, semakin mandiri untuk mendapatkan pengetahuan, semakin senang untuk mendapatkan pengetahuan, seperti itu. Karena menyadari guru tidak akan memberikan pengetahuan ilmu yang final, yang sudah final, tapi dia harus mencari tahu sendiri. Karena dia sadar, semakin terbiasa dia harus mencari tahu, maka dia akan lebih mandiri, semakin isi semakin mandiri. Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri, gitu. Karena sudah terbiasa untuk membuat hipotesis, menyimpulkan, ya, buat itu hipotesis, menyimpulkan dan mengkomunikasikan, walaupun nanti salah atau benar nanti urusan belakangan karena masih ada guru yang mengkoreksi. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik dan situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Proses belajar meliputi sesama aspeknya peserta didik menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Ini dengan di nomor 15 ini saya tekankan, dengan discovery learning ini bisa mendorong siswa untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, ya, untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Kalau dulu itu ketika guru itu memberikan pengetahuan secara final, ya, memberikan konsep-konsep atau apalah, teori-teori secara final, siswa hanya mencatat, mendengarkan, mencatat, menghafal, maka itu akan membentuk suatu individualisme. Tapi karena proses discovery learning ini yang nanti bisa digabungkan dengan brainstorming, ya, proses dari penyimpulannya nanti satu siswa atau satu kelompok dan kelompok lainnya akan berbeda, begitu. Ada
berkolaborasi dengan siswa lain, maka nanti dengan nanti penyimpulannya itu koreksinya oleh guru, maka nanti siswa lebih mudah berkolaborasi. Meningkatkan tingkat penghargaan pada peserta didik, kemungkinan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar dan dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Banyak sekali manfaatnya, ya. Dan siswa pasti di nomor 17 ini mereka akan memanfaatkan banyak sekali sumber belajar, entah itu buku, entah itu internet, dan sebagainya. Langkah-langkah operasional implementasi discovery learning atau sintaknya itu ada beberapa. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik. Kita lihat kemampuan awalnya, kita lihat minatnya, gaya belajarnya, dan sebagainya. Kita sebagai guru atau Anda nanti sebagai guru itu harus paham mengenai kemampuan siswanya. Setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi kita harus menghormati siswa dengan mengetahui kemampuan setiap siswanya. Memilih materi pelajaran, menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif, ya, dari contoh-contoh generalisasi. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. Mengatur topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Pernah dulu saya ungkapkan, ya, enaktif itu apa? Dengan benda langsung, benda sesungguhnya. Kalau balonnya balon, ikonik itu dengan gambar, misalnya dengan gambar balon. Misalkan enaktif itu ada balon sebanyak 3, ikonik itu ada gambar balon sebanyak 3, simbolik itu ada angka 3 saja. Dan melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, sintaknya itu seperti ini. Sintak dari atau langkah-langkah dari discovery learning. Langkah-langkah ini nanti harus ada di langkah pembelajaran waktu Anda membuat RPP. Ada stimulasi atau pemberian rangsangan, ada problem statement atau pernyataan, identifikasi masalah, ada data collection atau pengumpulan data, ada data processing, pengelolaan data, ada verification atau pembuktian, dan ada generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini langkah-langkah dari discovery learning. Kita kembali dulu ke atas. Oke. Stimulasi atau pemberian rangsangan atau stimulation. Stimulation ini nanti terjadi di awal pembelajaran. Ya, awal pembelajaran ada namanya apersepsi. Ya, apersepsi itu bagaimana kita memancing pengetahuan siswa untuk mempelajari materi yang akan dipelajari, materi hari ini. Memancing itu bisa menarik dan mengkaitkan pengetahuan siswa, pengetahuan sehari-hari dengan apa yang akan dipelajari. Misalkan, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang bencana alam, misalkan. Nah, kita akan bercerita tentang cuaca yang terjadi akhir-akhir ini, seperti itu. Kalau misalkan tentang polusi, kita akan bertanya mengenai tentang kendaraan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Nah, ini simulasi atau pemberian rangsangan ini sehingga siswa itu tertarik. Misalnya kita menyebutkan hal yang sangat penting bagi siswa, dalam kehidupannya, sehingga dia itu tertarik. Misalkan kita mencontohkan mengenai game,
mengenai ponsel yang menarik perhatian siswa, atau yang lainnya lah, atau permainan siswa gitu. Kita membuat rangsangan, kita membuat suatu kail, ya, clickbait, ya, kail itu bisa menarik, mengail minat siswa karena berhubungan dengan hal-hal yang dilakukan sehari-hari, dan itu menarik sekali, atau pemberian rangsangan. Nah, setelah kita tarik memberikan rangsangan itu, jelaskan juga bahwa dari apa yang sudah dijelaskan guru, diceritakan guru waktu persepsi itu, maka Anda menyebutkan hari ini kita akan mempelajari apa. Setelah ditarik perhatiannya, maka diungkapkan dengan jelas terkait dengan itu, ya, kita hari ini kita akan mempelajari apa. Seperti itu. Dan di sini Anda bisa menggunakan, yang paling mudah adalah menggunakan brainstorming. Setelah itu, tahap berikutnya adalah problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Di sini kita memberikan penekanan. Kita hari ini akan mempelajari ini, tujuannya mempelajari ini untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Sehingga dengan tujuan yang jelas itu, siswa nanti akan terarah. Saya akan belajar mengenai suatu A gitu, hukum A dan sebagainya. Kalau nanti belum sampai mencapai tujuan itu, berarti saya belum dikatakan belajar. Ya. Dengan adanya penyebutan materi yang jelas dan tujuan materi yang jelas, sehingga nanti dengan penyebutan kalau sudah bisa seperti ini, berarti Anda sudah belajar, sudah mengetahui ini, sudah belajar, maka nanti jelas apa yang harus dipelajari dan apa hasil akhirnya, seperti itu. Setelah itu maka adanya data collection. Data collection ini bisa banyak sekali caranya. Bisa siswa diminta, siswa di apa itu Anda berikan pemahaman melalui Anda presentasi, atau Anda menjelaskan secara ceramah, Anda memperlihatkan sebuah video, atau Anda mengajar seperti biasa, mencoba rumus, menerangkan rumus dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang biasanya, hal yang biasanya itu dilakukan oleh guru-guru yang dulu. Atau Anda bisa mengajak siswa untuk melakukan percobaan, mencoba sendiri, atau Anda bisa meminta siswa untuk mencari tahu sendiri dari internet, dari YouTube, dari Google, atau dari buku, atau dari fotokopian yang sudah Anda berikan. Atau Anda bisa meminta siswa untuk mengamati di luar, wawancara dan sebagainya. Ini data collection ini. Data collection. Dikumpulkan semua datanya. Terus setelah itu data processing atau pengolahan data. Pengolahan data ini sebenarnya dilakukan dalam pikiran si siswa. Anda memberikan tugas-tugas saja sebagai patokan-patokan, memberikan tugas, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, memberikan tugas yang harus dilakukan dan sebagainya. Biar siswa itu memproses dalam pikirannya. Walaupun berkelompok, tetap mereka akan memprosesnya dalam pikirannya, seperti itu. Ya. Misalkan kalau matematika Anda jelaskan, sudah Anda minta untuk bagaimana kita menemukan rumus bangun persegi panjang atau segitiga, atau bangun ruang sisi lengkung dan sebagainya, yaitu bangunan selengkung itu tabung, kerucut dan sebagainya itu ya. Atau yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya. Setelah data dikumpulkan, maka Anda meminta untuk kelompok atau siswa itu memprosesnya dalam pikirannya, yang dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan atau yang tugas-tugas dari Anda. Setelah itu diverifikasi, dibuktikan. Ya, dibuktikan. Pembuktiannya itu bisa melalui percobaan, bisa melalui
pemeragaan dan yang lainnya, pembuktian, diverifikasi, atau diverifikasi dari orang lain, ya, dari orang lain. Verifikasi ini ditanyakan kepada yang sudah berpengalaman, yang sudah mengetahui. Misalkan diverifikasi, kalau dia sudah membaca sejarah dan sebagainya, dia diverifikasi dari ahli sejarah, atau guru sebagai verifikasi juga bisa. Ketika guru menjadi sebagai verification, maka nanti siswa akan menyampaikan apa yang sudah diproses, ya, dan guru akan tadi ini saya ungkapkan, mengkoreksi apakah membenarkan, apakah menambahkan, ataukah mengurangi dan sebagainya. Kalau sudah diverifikasi, ya, bisa dengan pembuktian dan bisa verifikasi dari orang yang ahli, maka nanti semuanya digeneralisasikan atau disimpulkan. Dari berbagai kelompok itu disimpulkan. Kalau misalkan mata pelajaran IPS mengenai perang-perang di antara tahun 1801 sampai 1850. Setelah banyak sekali per kelompok, nanti dibuat garis waktu, disimpulkan. Oh, ternyata perangnya banyak sekali ini, dan perang semuanya ini saling berkaitan. Seperti itu. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan IPA, ya, oh ternyata disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada ini, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, dan sebagainya. Disimpulkan dan seterusnya. Generalisasi atau penyimpulan. Dan selanjutnya adalah penilaian. Sistem penilaiannya, bisa penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Tes itu, ya, siswa diberikan tes, sadar bahwa itu mereka dites, ya, dites. Tes ini bisa tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis, Anda sudah paham sendiri. Kalau tidak tertulis, bisa melakukan praktek. Dipanggil beberapa siswa, ya, setiap siswa, atau kalau beberapa itu mewakili kelompok. Kalau setiap siswa dipanggil atau diminta untuk praktek. Terus ini bukan tes tertulis tapi tes praktek. Misalkan nyanyi kan tes praktek, misalkan nari kan tes praktek, dan sebagainya, menggambarkan tes praktek gitu. Nah, itu kalau tes ada tertulis dan tidak tertulis. Kalau non tes, ya nanti mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka dinilai. Jadi setiap dia melakukan sesuatu itu ada catatan dari guru. Dia waktu sedang melakukan percobaan, atau waktu dia itu diskusi kelompok, nah itu guru sudah menilainya, bagaimana keaktifannya, itu non tes dan seterusnya. Jadi nanti ada catatan-catatan oleh guru. Nah, penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, pengetahuan, proses, ya, proses tadi waktu dia sedang presentasi, waktu dia sedang bekerja kelompok, waktu dia sedang praktek dan sebagainya. Proses, sikap, ini harus dipantau terus, dan penilaian hasil kerja peserta didik. Hasil kerja itu portofolio, ya, itu ya biasa portofolio, hasil kerjanya dikumpulkan. Nah, itu teman-teman mengenai discovery learning. Oke. Terima kasih sudah bergabung, sudah menyaksikan. Nanti kita akan bahas mengenai inquiry learning, project based learning, dan problem based learning. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai discovery learning. Oke. Jadi ada 4 yang disarankan dalam pembelajaran berbasis saintifik. Salah satunya adalah discovery learning. Kita akan membahas discovery learning dulu, baru nanti kita akan membahas yang lainnya, misalkan inquiry dan sebagainya. Baiklah, akan saya tampilkan PowerPoint-nya.
Ini PowerPoint ini saya download dari Pusat Pengembangan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ya, atau kalau sekarang Kemendikbud, yang menggelar pelatihan pendampingan kurikulum 2013 dengan saya beri tambah-tambahan. Pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik itu dalam proses mencari kebenaran. Nah, kebenaran sendiri itu sebenarnya ada dua, yaitu kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta dan kebenaran yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Nah, dua-duanya ini merupakan kebenaran yang dicari oleh manusia. Kalau yang bersumber dari Sang Pencipta itu merupakan kebenaran ilahiyah atau bersifat absolut. Dan ini merupakan ayatullah ya. Bisa melalui rasulnya atau nabinya dalam kitab suci yang diturunkan melalui lantaran rasulnya, atau juga tidak melalui rasulnya. Ini kebenaran yang ada di alam atau ayat-ayat yang ada di alam, sehingga nanti menggunakan pendekatan keagamaan atau religiusitas gitu. Ini adalah sebenarnya kebenaran pada tataran ilmu atau kebenaran pada tataran yang paling tinggi, yaitu yang bernasab atau bersumber langsung dari Tuhan. Anda pun kadang-kadang mendapatkannya, misalkan Anda mendapatkan inspirasi atau pemahaman mengenai diri Anda, pemahaman mengenai sikap Anda tanpa diajari oleh orang lain ya. Ketika Anda melakukan sesuatu dan Anda menyadari, oh perbuatan saya itu salah, oh perbuatan saya itu benar, oh bijaksananya itu saya harus seperti ini dan sebagainya, yaitu termasuk dalam kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta. Yang kedua adalah bersumber dari hasil ilmu pengetahuan. Hasil ilmu pengetahuan ini dalam nanti kalau ada ilmu yang mempelajari ini, ilmu filsafat ya, itu mempelajari tentang ilmu-ilmu ya, atau filsafat ilmu ya, itu nanti akan dibahas mengenai perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan ini sampai sekarang masih terus berkembang, dan kalau Anda tidak menyadarinya, ilmu pengetahuan itu akan menggeser tentang ketauhidan atau agama Anda. Jadi nanti orang akan tidak menuhankan Tuhan, tapi orang bisa menuhankan pengetahuannya. Jadi apa saja itu dianggap adalah sebab akibat dari ilmu dan pengetahuan. Sehingga orang yang pintar luar biasa itu bisa cenderung ke ateis. Pertama akan meragukan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Selanjutnya nanti akan tidak mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur. Apa iya toh apa enek dan sebagainya gitu. Nah, karena kebenaran ini bersumber dari ilmu pengetahuan, maka dibutuhkan adanya metodologi atau langkah. Jadi kebenaran ilmiah ini bersifat metodologis. Karena bersifat metodologis sehingga nanti ada metode ilmiah. Jadi pendekatannya dengan metode ilmiah. Sehingga kalau nanti dengan metode seperti itu ada metode atau tahap-tahapnya, atau langkah-langkahnya, nanti semuanya bisa mendapatkan kebenaran itu jika dia melakukan langkah-langkah atau metode yang sudah ditetapkan. Itu. Jadi banyak sekali metode, misalkan metode untuk mendapatkan apa, metode untuk mencari apa, metode untuk memperoleh apa. Itu kalau
misalkan metode untuk mendapatkan atau membuat tempe gitu ya. Bagaimana cara mengolah kedelai menjadi tempe. Bila dilakukan oleh satu orang, dilakukan oleh orang lain, maka hasilnya nanti tetap menjadi tempe dengan cara yang sama, lalu dengan cara dan bahan yang sama. Itu pendekatan atau metode ilmiah seperti itu. Jadi bisa reduplikasi, bisa diduplikasi oleh orang lain. Itulah kebenaran yang menurut ilmu. Tapi kita tidak boleh meragukan bahwa ada kebenaran lain, yaitu kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, sehingga ciri-ciri pendekatan saintifik, yaitu yang pertama adalah sistematis. Sistematis ini aktivitasnya meliputi mengidentifikasi data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Mengidentifikasi data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Identifikasi ini tentunya sebelum identifikasi ini Anda harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Begitu. Kalau sudah dikumpulkan datanya, misalkan dalam pembelajaran, kalau sudah dikumpulkan datanya, misalkan Anda mengajarkan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu menggunakan percobaannya, apakah bernafas atau tidak, apakah nanti bergerak atau tidak, apakah menanggapi langsung atau tidak, apakah berkembang biak atau tidak, dan sebagainya. Semuanya nanti menggunakan percobaan. Misalkan kalau bernafas atau tidak, misalkan nanti tumbuhan itu dikerodong atau ya dimasukkan ke dalam plastik gitu. Dimasukkan dalam plastik dan diikat. Sebelum masuk itu dilihat dulu atau diteliti dulu, diambil dulu datanya, kandungannya di dalam itu gasnya apa saja. Setelah dimasukkan makhluk hidup itu, terus diambil lagi gasnya itu komposisinya apa saja, dan nanti akan terlihat perbedaannya. Itu nanti akan bisa diidentifikasi. Jadi setelah diambil datanya bisa diidentifikasi, terus dianalisis. Oh, ternyata tumbuhan itu atau makhluk hidup itu mempengaruhi udara di situ, yang bertambah apa, yang berkurang apa, sehingga disimpulkan. Jadi bisa disimpulkan. Selanjutnya adalah terkontrol, atau setiap aktivitasnya dapat dikontrol. Dan empiris. Empiris ini fenomena yang jadi objek berbasis pada fakta. Inilah kebenaran ilmiah. Semuanya harus berbasis pada fakta, sehingga ilham itu tidak masuk ke dalamnya. Inspirasi itu tidak masuk ke dalamnya. Padahal kadang-kadang kebijaksanaan itu timbul dari inspirasi itu. Nah, karena bersifat empiris ya, hanya berdasarkan pada fakta, sehingga nanti semakin ke sana sifat manusianya akan semakin hilang, akan mudah terganti oleh yang namanya robot atau AI, artificial intelligence. Nggak tahu. Kok nih jeru? Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bersifat kritis terhadap hubungan antara objek dengan yang lain, dan kritis terhadap hipotesis yang tentang hubungan yang terjadi. Dengan adanya pendekatan saintifik ini, maka manusia atau murid harus bersifat kritis. Dia itu harus mencari tahu hubungan-hubungan yang ada, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin, dan hipotesis-hipotesis yang mungkin terjadi. Jadi dengan adanya kritis ini sebenarnya tidak membatasi. Dunia ini probabilitasnya, kemungkinannya banyak sekali teman-teman. Probabilitasnya banyak sekali, dan kita kalau sebagai manusia itu jangan sampai
membatas-batasi probabilitas itu atau kemungkinan yang ada. Sebenarnya seperti itu. Kalau Anda hanya membatas-batasi, sering membatas-batasi, nanti akan menghilangkan sisi kebijaksanaan Anda, sisi percaya Anda terhadap Tuhan, sisi percaya Anda terhadap takdir itu akan terbatasi. Anda boleh mempercayai sebuah metode, tapi pasti di metode itu ada kelemahannya, dan probabilitas atau kemungkinan yang terjadi itu banyak sekali walaupun metode itu dilaksanakan dengan sempurna. Kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah dalam pendekatan saintifik itu terdiri dari menanya, mengamati, menanya, mencoba. Mengamati, menanya, dan mencoba ini termasuk dalam mencari atau mengidentifikasi data. Mengidentifikasi data itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengamati, menanya, dan mencoba. Setelah diamati, nanti akan ada mengolah data atau mengasosiasi dan menalar. Di sini sebenarnya ada proses identifikasi dan analisis mengolah data ini. Selanjutnya, setelah diidentifikasi dan dianalisis, maka nanti disimpulkan. Setelah disimpulkan nanti ada langkah yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan atau menyajikan. Bisa dalam atau melaporkan, bisa dalam wujud laporan tertulis ataupun secara lisan. Kalau secara lisan itu bisa secara presentasi di depan. Misalkan setelah melakukan pembelajaran, entah itu pembelajaran apapun, siswa diminta maju perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya. Itu pendekatan saintifik. Nah, dalam pendekatan saintifik itu ada yang disebut dengan metode discovery learning. Apa itu metode discovery learning? Definisinya adalah metode atau model atau strategi discovery learning adalah, ini saya sebut banyak hal karena ada yang menganggap itu metode, ada yang menganggap itu model, ada yang menganggap strategi. Saya tidak akan fanatik terhadap satu hal karena semuanya itu mereka punya dasar-dasar tersendiri. Anda nanti kalau misalkan kalau Anda nanti untuk skripsi, Anda boleh menyebutnya itu metode, atau boleh menyebutnya model, atau boleh menyebutnya strategi, tergantung apakah Anda punya dasar untuk penyebutan itu. Ya, kita sebut di sini strategi atau model atau metode terserah. Ya, discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya. Tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Di sini nanti ada kaitan erat dengan teori konstruktivisme. Jadi pengetahuan yang ada di otak manusia itu tidak diberikan langsung. Misalkan pengetahuan tentang pengetahuan itu misalkan bentuknya adalah sebuah mobil, ya tidak langsung mobil, tetapi ada ban, ada pintu, ada bodi, ada mesin, ada apa saja, biar nanti dikonstruksi sendiri, dibuat sendiri oleh siswa di dalam pikirannya. Selanjutnya, discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip, sehingga siswa ini perlu berpikir dan menggabungkan apa yang sudah dia dapat, informasi yang sudah dia dapat melalui proses saintifik tadi, menanya, mengamati, itu tadi ya. Itu tadi
dimasukkan datanya ke dalam otak, dalam pikiran, sehingga nanti di sana akan dikonstruk sehingga dia mendapatkan konsep atau prinsip sesuai dengan keinginan dia. Dan nanti discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Ini discovery. Tentunya saya nanti perlu bimbingan oleh guru sehingga ada yang namanya discovery terbimbing atau guided discovery learning. Nah, discovery learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Generalisasi itu penyimpulan. Merupakan membentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Penyimpulan ini ya, yang melakukan siapa? Yang melakukan ya siswanya sendiri, disimpulkan sendiri dalam pikirannya. Peserta didik dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui 5 unsur dari konsep itu, meliputi nama, contoh-contoh baik yang positif maupun yang negatif, karakteristik, baik yang pokok maupun tidak, rentangan karakteristik, dan kaidahnya. 5 hal ini. Jadi konsepnya itu ada namanya, definisinya, ada contoh-contohnya, dan seterusnya. Nah, nanti pada pendekatan saintifik, semua itu harus disajikan oleh siswa, harus dinarasikan, harus dipresentasikan. Nah, kalau penyimpulannya nanti salah, maka guru harus membetulkannya, membenarkannya. Kalau penyimpulannya itu kurang, guru harus menambahkannya. Kalau penyimpulannya itu kelebihan, maka guru harus menguranginya atau mengkoreksinya. Seperti itu. Itu discovery learning yang dimasukkan dalam proses saintifik. Nah, kelebihan discovery learning yaitu membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Dari 2 hal ini terlihat sekali konstruktivisme atau mengkonstruksi pengetahuannya itu dalam pikiran, ya, dengan keterampilan si anak, dengan proses kognitifnya. Karena dia sudah mengkonstruksi sendiri dalam pikirannya, maka dia nanti pembelajarannya akan lebih bermakna. Ya, pembelajaran akan lebih bermakna. Karena pembelajaran bermakna, maka sangat ampuh untuk mendapatkan pemahaman dan ingatan. Gitu. Selanjutnya, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Dan metode ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Ya, dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena guru tidak membatasi pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa. Tidak hanya diberikan pengetahuan yang jadi, tapi siswa mendapatkan sendiri pengetahuannya dari aktivitasnya. Aktivitas yang banyak untuk mengetahui yang diajarkan, maka akan mendapatkan pengetahuan yang lebih juga. Nah, teman-teman sekalian, kelebihan yang lainnya adalah peserta didik mengarah kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya. Sudah saya jelaskan tadi, lebih mandiri. Strategi ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Ya, karena nanti siswa itu mencari tahu dan membuat sendiri,
pengetahuannya, maka dia akan lebih percaya diri. Selain itu, dengan adanya kerjasama kelompok, maka nanti mereka akan lebih solid, ya, lebih bersatu dan bisa bekerja sama. Dan metode ini, discovery learning ini, tidak berpusat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik, dan membantu peserta didik menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Kalau Anda belum pernah mencoba sesuatu, itu biasanya Anda ragu. Tapi kalau Anda sudah pernah mencoba, Anda tidak akan ragu untuk mengulanginya, dan tidak akan ragu untuk meninggalkannya. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, discovery learning ini mendorong Anda untuk mencoba di mata pelajaran, di materi apapun. Misalkan matematika, mendorong Anda untuk mencoba menerapkan, menemukan rumus dulu, membuat rumus dulu, dan menerapkan rumus itu dulu. Jadi harus diorek-orek lah, dicoba, salah nggak apa-apa, seperti itu. Di IPA juga harus mempraktekkan dulu, di IPS juga harus berani mengungkapkan dulu, menyatakan dulu, nanti dikoreksi. Di bahasa Indonesia juga harus berani membuat dulu, dan seterusnya, ya. Nanti kalau salah dikoreksi, kalau benar akan diberi reward misalkan. Jadi nanti dia tidak skeptis, tidak ragu-ragu gitu. Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Semakin kesini nanti discovery learning ini akan membuat siswa itu mandiri sekali, semakin mandiri untuk mendapatkan pengetahuan, semakin senang untuk mendapatkan pengetahuan, seperti itu. Karena menyadari guru tidak akan memberikan pengetahuan ilmu yang final, yang sudah final, tapi dia harus mencari tahu sendiri. Karena dia sadar, semakin terbiasa dia harus mencari tahu, maka dia akan lebih mandiri, semakin isi semakin mandiri. Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri, gitu. Karena sudah terbiasa untuk membuat hipotesis, menyimpulkan, ya, buat itu hipotesis, menyimpulkan dan mengkomunikasikan, walaupun nanti salah atau benar nanti urusan belakangan, karena masih ada guru yang mengkoreksi. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik dan situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Proses belajar meliputi sesama aspeknya peserta didik menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Ini dengan di nomor 15 ini saya tekankan, dengan discovery learning ini bisa mendorong siswa untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, ya, untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Kalau dulu itu ketika guru itu memberikan pengetahuan secara final, ya, memberikan konsep-konsep atau apalah, teori-teori secara final, siswa hanya mencatat, mendengarkan, mencatat, menghafal, maka itu akan membentuk suatu individualisme. Tapi karena proses discovery learning ini yang nanti bisa digabungkan dengan brainstorming, ya, proses dari penyimpulannya nanti satu siswa atau satu kelompok dan kelompok lainnya akan berbeda, begitu. Ada kolaborasi dengan siswa lain, maka nanti dengan nanti penyimpulannya itu koreksinya oleh guru, maka nanti siswa lebih mudah berkolaborasi. Meningkatkan tingkat penghargaan pada peserta didik, kemungkinan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar dan dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Banyak sekali manfaatnya, ya. Dan siswa pasti di nomor 17 ini mereka akan memanfaatkan banyak sekali sumber belajar, entah itu buku, entah itu internet dan sebagainya.
Langkah-langkah operasional implementasi discovery learning atau sintaknya itu ada beberapa. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Pasti. Kedua, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik. Kita lihat kemampuan awalnya, kita lihat minatnya, gaya belajarnya, dan sebagainya. Kita sebagai guru atau Anda nanti sebagai guru itu harus paham mengenai kemampuan-kemampuan siswanya. Setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi kita harus menghormati siswa dengan mengetahui kemampuan setiap siswanya. Memilih materi pelajaran, menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif, ya, dari contoh-contoh generalisasi. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. Mengatur topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Pernah dulu saya ungkapkan ya, enaktif itu apa? Dengan benda langsung, benda sesungguhnya. Kalau balon ya balon. Ikonik itu dengan gambar, misalnya dengan gambar balon. Misalkan enaktif itu ada balon sebanyak 3, ikonik itu ada gambar balon sebanyak 3, simbolik itu ada angka 3 saja. Dan melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, sintaknya itu seperti ini. Sintak dari atau langkah-langkah dari discovery learning. Langkah-langkah ini nanti harus ada di langkah pembelajaran waktu Anda membuat RPP. Ada stimulasi atau pemberian rangsangan, ada problem statement atau pernyataan, identifikasi masalah, ada data collection atau pengumpulan data, ada data processing, pengelolaan data, ada verification atau pembuktian, dan ada generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini langkah-langkah dari discovery learning. Kita kembali dulu ke atas. Oke. Stimulasi atau pemberian rangsangan atau stimulation. Stimulation ini nanti terjadi di awal pembelajaran. Ya, awal pembelajaran ada namanya apersepsi. Ya, apersepsi itu bagaimana kita memancing pengetahuan siswa untuk mempelajari materi yang akan dipelajari, materi hari ini. Memancing itu bisa menarik dan mengkaitkan pengetahuan siswa, pengetahuan sehari-hari dengan apa yang akan dipelajari. Misalkan, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang bencana alam, misalkan. Nah, kita akan bercerita tentang cuaca yang terjadi akhir-akhir ini, seperti itu. Kalau misalkan tentang polusi, kita akan bertanya mengenai tentang kendaraan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Nah, ini simulasi atau pemberian rangsangan ini sehingga siswa itu tertarik. Misalkan kita menyebutkan hal yang sangat penting bagi siswa, dalam kehidupannya, sehingga dia itu tertarik. Misalkan kita mencontohkan mengenai game, mengenai ponsel yang menarik perhatian siswa, atau yang lainnya lah, atau permainan siswa gitu. Kita membuat rangsangan, kita membuat suatu clickbait ya, kail itu bisa menarik, mengail minat siswa karena berhubungan dengan hal-hal yang dilakukan sehari-hari, dan itu menarik sekali, atau pemberian rangsangan. Nah, setelah kita tarik memberikan rangsangan itu,
jelaskan juga bahwa dari apa yang sudah dijelaskan guru, diceritakan guru atau persepsi itu, maka Anda menyebutkan hari ini kita akan mempelajari apa. Setelah ditarik perhatiannya, maka diungkapkan dengan jelas terkait dengan itu, ya, kita hari ini kita akan mempelajari apa. Seperti itu. Dan di sini Anda bisa menggunakan, yang paling mudah adalah menggunakan brainstorming. Setelah itu, tahap berikutnya adalah problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Di sini kita memberikan penekanan. Kita hari ini akan mempelajari ini, tujuannya mempelajari ini untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Sehingga dengan tujuan yang jelas itu, siswa nanti akan terarah. Saya akan belajar mengenai suatu A gitu, hukum A dan sebagainya. Kalau nanti belum sampai mencapai tujuan itu, berarti saya belum dikatakan belajar. Ya. Dengan adanya penyebutan materi yang jelas dan tujuan materi yang jelas, sehingga nanti dengan penyebutan kalau sudah bisa seperti ini, berarti Anda sudah belajar, sudah mengetahui ini, sudah belajar, maka nanti jelas apa yang harus dipelajari dan apa hasil akhirnya, seperti itu. Setelah itu maka adanya data collection. Data collection ini bisa banyak sekali caranya. Bisa siswa diminta, siswa di apa itu Anda berikan pemahaman melalui Anda presentasi, atau Anda menjelaskan secara ceramah, Anda memperlihatkan sebuah video, atau Anda mengajar seperti biasa, mencoba rumus, menerangkan rumus dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang biasanya, hal yang biasanya itu dilakukan oleh guru-guru yang dulu. Atau Anda bisa mengajak siswa untuk melakukan percobaan, mencoba sendiri, atau Anda bisa meminta siswa untuk mencari tahu sendiri dari internet, dari YouTube, dari Google, atau dari buku, atau dari fotokopian yang sudah Anda berikan. Atau Anda bisa meminta siswa untuk mengamati di luar, wawancara dan sebagainya. Ini data collection ini. Data collection. Dikumpulkan semua datanya. Terus setelah itu data processing atau pengolahan data. Pengolahan data ini sebenarnya dilakukan dalam pikiran si siswa. Anda memberikan tugas-tugas saja sebagai patokan-patokan, memberikan tugas, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, memberikan tugas yang harus dilakukan dan sebagainya. Biar siswa itu memproses dalam pikirannya. Walaupun berkelompok, tetap mereka akan memprosesnya dalam pikirannya, seperti itu. Ya. Misalkan kalau matematika sudah Anda Anda jelaskan, sudah Anda minta untuk bagaimana kita menemukan rumus bangun persegi panjang atau segitiga, atau bangun ruang sisi lengkung dan sebagainya, yaitu bangunan selengkung itu tabung, kerucut dan sebagainya itu ya. Atau yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya. Setelah data dikumpulkan, maka Anda meminta untuk kelompok atau siswa itu memprosesnya dalam pikirannya yang dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan atau yang tugas-tugas dari Anda. Setelah itu diverifikasi, dibuktikan. Ya, dibuktikan. Pembuktiannya itu bisa melalui percobaan, bisa melalui pemeragaan dan yang lainnya, pembuktian, diverifikasi. Atau diverifikasi dari orang lain, ya, dari orang lain. Verifikasi ini ditanyakan kepada yang sudah berpengalaman, yang sudah mengetahui. Misalkan diverifikasi, kalau dia sudah membaca sejarah dan sebagainya, dia diverifikasi dari ahli sejarah. Atau guru sebagai verifikasi juga bisa. Ketika guru menjadi sebagai verification, maka nanti siswa akan menyampaikan apa yang sudah diproses, ya,
dan guru akan tadi ini saya ungkapkan, mengkoreksi apakah membenarkan, apakah menambahkan, ataukah mengurangi dan sebagainya. Kalau sudah diverifikasi, ya, bisa dengan pembuktian dan bisa verifikasi dari orang yang ahli, maka nanti semuanya digeneralisasikan atau disimpulkan. Dari berbagai kelompok itu disimpulkan. Kalau misalkan mata pelajaran apa ya, IPS mengenai perang-perang di antara tahun 1801 sampai 1850. Setelah banyak sekali per kelompok, nanti dibuat garis waktu, disimpulkan. Oh, ternyata perangnya banyak sekali ini, dan perang semuanya ini saling berkaitan. Seperti itu. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan IPA ya, oh ternyata disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada ini, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, dan sebagainya. Disimpulkan dan seterusnya. Generalisasi atau penyimpulan. Dan selanjutnya adalah penilaian. Sistem penilaiannya bisa penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Tes itu ya, siswa diberikan tes, sadar bahwa itu mereka dites. Ya, dites. Tes ini bisa tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis, Anda sudah paham sendiri. Kalau tidak tertulis, bisa melakukan praktek. Dipanggil beberapa siswa, ya, setiap siswa, atau kalau beberapa itu mewakili kelompok. Kalau setiap siswa dipanggil atau diminta untuk praktek, terus ini bukan tes tertulis tapi tes praktek. Misalkan nyanyi kan tes praktek, misalkan nari kan tes praktek, dan sebagainya, menggambar kan tes praktek. Gitu. Nah, itu kalau tes ada tertulis dan tidak tertulis. Kalau non tes, ya nanti mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka dinilai. Jadi setiap dia melakukan sesuatu itu ada catatan dari guru. Dia waktu sedang melakukan percobaan, atau waktu dia itu diskusi kelompok, nah itu guru sudah menilainya, bagaimana keaktifannya, itu non tes dan seterusnya. Jadi nanti ada catatan-catatan oleh guru. Nah, penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, pengetahuan, proses, ya, proses tadi, waktu dia sedang presentasi, waktu dia sedang bekerja kelompok, waktu dia sedang praktek dan sebagainya. Proses, sikap, ini harus dipantau terus, dan penilaian hasil kerja peserta didik. Hasil kerja itu portofolio, ya, itu ya biasa portofolio, hasil kerjanya dikumpulkan. Nah, itu teman-teman mengenai discovery learning. Oke. Terima kasih sudah bergabung, sudah menyaksikan. Nanti kita akan bahas mengenai inquiry learning, project based learning, dan problem based learning. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.